Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kalimah. Saya akan membagikan konten mengenai tema dan topik menarik yang pastinya bermanfaat. Don't go anywhere, let's check it out. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan coba menyusun bagaimana dari renstra universitas kemudian turun menjadi renstranya LPPM, kemudian turun menjadi Visbon dari Prodi, kemudian turun lagi menjadi roadmap dari dosen, kemudian dari roadmap itu menjadi payung penelitian mahasiswa. Kita mau menginlinekan itu hari ini supaya ketika misalnya nanti ada perdebatan apakah untuk akreditasi, institusi atau prodi, semuanya clear, semuanya tersusun dari, dan itu nyambung. Karena pertalian itu memang sengaja dibuat gitu. Jadi akan memudahkan. Nah, untuk menyusun pertama kali tadi saya sampaikan Bapak Ibu ini adalah juga perwakilan prodi, ngajar di prodi kan? Nah, saya itu sekarang minta tolong copy visi dari prodinya itu ke Microsoft Word. Kemudian tolong Bapak Ibu tandai apa keunggulannya. Pak, belum ada keunggulannya. Anggap benar dulu itu. Nanti ketika pulang dari sini, kumpulkan dulu dalam level universitas, para direktur-direktur, rektor-rektor kita kumpulkan, kita susun betul-betul sehingga masing-masing prodi dan universitasnya punya keunikan. Tadi saya sampaikan, kalau prodi kami misalnya keunikannya adalah ini dan ini basisnya. Maka ketika akreditasi kami mudah sekali waktu itu. Karena belum ada prodi pun Kesmas di Indonesia yang fokusnya ke pesantren. Nah, sekarang anggap betul dulu visi prodi teman-teman. Kemudian tandai apa keunggulannya. Renstranya LPPM diturunkan lagi nanti dalam skop prodi menjadi Visbonnya prodi, menjadi roadmapnya dosen, di mana roadmap dosen itu akan menjadi payung riset-riset mahasiswa. Kita akan mencoba menginlinekan itu semua. Jadi ketika ini ditarik, pertaliannya itu ada. Ya. Nah, pertama adalah saya menganggap semua KLPPM di sini adalah juga ada di prodi. Dosen juga kan? Nah, makanya tadi saya minta silahkan sekarang visi dari prodi Bapak Ibu di-copy ke Microsoft Word untuk saya coba lihat apa sih keunikan dari visi prodi Bapak Ibu semua. Nanti sebab kita akan mendefinisikan operasional untuk menjadi Visbon gitu. Silahkan copy dulu visinya. Kalau di websitenya belum ada, mungkin minta dokumennya ke prodi atau ke dekan atau ke siapalah yang bisa akses visi itu. Anggap visi yang ada ini adalah benar dulu, ya, supaya kalian bisa menyusun nanti definisi operasionalnya. Yang penting cara berpikirnya benar dulu. Nanti tetapi pulang ke sana kumpulkan semua. Supaya tetapi kan kalian udah tahu gimana sih cara keunikan itu ada gitu. Jadi anggap itu benar dulu. Pak, kenapa harus unik? Kenapa punya keunggulan? Supaya kalian itu bisa dalam tanda kutip memonopoli. Ketika ada satu kejadian apa-apa, siapa sih yang ahli manajemen masalah pertanian? Oh, universitas itu. Maka kalian yang akan mengambil peran itu gitu. Tapi kalau semuanya unik, ini nggak ada keunikannya, berantem sendiri. Maka itu pentingnya untuk menunjukkan apa yang unggul dari prodi kita gitu. Oke, kita punya Kurnas kan, kurikulum nasional kan. Anggaplah Kurnas itu SKS-nya 122. Untuk S1 144, maka sisanya itulah keunggulan kalian. Apa, nangkep poin saya? Ya, itu. Nah, tetapi itu harus muncul di divisinya gitu. Bahwa prodi saya ini keunggulannya adalah ini gitu.
Nggak apa-apa, pokoknya kalian agak ngarang dikit-dikit dulu, nanti pulang ke sana dibetulkan. Yang penting saya minta ini dulu, clear. Setelah ini ditandai, sekarang kita akan membuat definisi operasional yang membuat seluruh kegiatan yang ada di prodi itu menunjukkan bahwa memang keunikannya ini. Pak, kenapa penting untuk didefinisikan secara operasional? Satu, memudahkan orang-orang untuk bekerja. Yang kedua, ketika ada asesor dia nggak mau susah untuk berdebat. Karena kalian sudah mendefinisikan secara operasional keunggulan kita ini, maka riset kita tuh ya bidang-bidang ini gitu. Nangkep maksudnya ya? Sekarang next, sekarang mari kita buat definisi secara operasional. Yang tadi misalnya ekonomi Islam berbasis sistem informasi misalnya ya. Saya agak ngawur ya. Maka kira-kira apa topik yang kalian akan kerjakan, baik penelitiannya, pengabdiannya, termasuk mata kuliah yang diberikan di prodi itu, sehingga orang tahu bahwa betul-betul ininya berbasis sistem informasi gitu. Gak usah banyak-banyak, buat satu aja. Paling mudah gimana Pak? Ini saya berikan contoh. Misalnya saya mendeklar tentang preventif. Kegiatan apa sih yang preventif tentang di pesantren itu terkait dengan penyakit atau kualitas hidup? Oh, ternyata sanitasi pesantren ini sudah paling mudahnya penelitian, pengabdian, dan pengajaran terkait sanitasi pesantren. Sanitasi pesantren nanti detailnya di dalam apa sih promotif dan preventif itu gitu. Promotifnya di bidang apa gitu. Preventifnya di bidang apa gitu. Kalau ini kan saya berikan contoh, preventifnya salah satunya adalah sanitasi pesantren. Supaya tidak terjadi penyakit di pesantren, di ini dan sebagainya. Nah, banyak riset-riset tentang itu yang dikerjakan. Jadi yang didefinisikan operasional itu bukan semuanya, tetapi yang ditandai tadi. Saya menganggap bahwa teman-teman sudah bisa mendefinisikan secara operasional apa yang menjadi keunikan tadi. Contoh saya tadi ilustrasikan yang manajer pejuang. Definisi operasionalnya adalah misalnya bisa ini pedang, bisa kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita akan susun menjadi fishbone. Ya, next. Nah, gimana cara menyusun fishbone-nya Pak? Gimana saya tahu bahwa bidang itu ada 5, ada 3, ada 4, ada apa? Ini sebetulnya ranahnya seluruh prodi. Cuma saya minta Bapak Ibu ambil salah satu saja yang memang keahlian Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya buat satu ini saja. Yang lainnya kosongkan semua. Nanti biar yang keahliannya itu di prodi yang dia menyusun ini semua. Faham maksud saya? Kan urutannya begini. Renstra universitas turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Gitu kan? Itu top down. Tetapi tidak akan detail sampai sini Pak. Yang bisa LPPM capture apa? Dari visi misi tadi aja. Jadi kalau LPPM membuatkan fishbone seluruh prodi itu super. Kayaknya saya berhenti jadi ketua LPPM. Karena LPPM memastikan bahwa prodi ini kontribusi untuk universitas di bagian ini, fakultas ini kontribusi di bagian ini, iya. Tetapi kalau untuk ke bidang ilmu yang gitu-gitu, nggak bisa. Termasuk Bapak, makanya saya batasi tadi. Kenapa Bapak hanya ngurusi urusan sendiri? Jangan ngurusin urusan orang, Pak. Ini urusan orang nih. Urusan Bapak satu aja. Itulah pentingnya menjadi expert nanti. Iya, Bapak itu yang mikirkan nanti grup. Contoh, saya berikan ilustrasi begini. Di prodi itu ternyata ada 10 dosen. Ya, anggap ternyata
Saya menganggap seluruh dosen di prodi itu betul semua. Dalam artian keahliannya betul, makanya dia jadi dosen di situ. Saya yang lain-lain saya anggap ini ya, saya anggap betul dulu semua. Maka setelah ada 10 orang tadi, setelah dirembuk sama Kaprodi, oh kayaknya untuk mencapai itu keilmuan kita itu hanya 3. Maka ininya 3, Pak. Satu ini kalian 3 dosen tuh kan ke bidang keahlian sama kalian tuh. Duduk bareng susun tulang kecil-kecil ini. Yang 4, kamu kan keahliannya sama. Susun bareng susun tulang-tulang ini. Sisanya 3 orang kan keahlianmu sama. Susun tulang ini bareng-bareng. Apakah yang ahli sana bisa nyusun sini? Enggak, Pak. Oke ya. Maka sekarang saya minta teman-teman itu membuat tulang kecilnya. Nah, sekarang tulang kecil itu tadi kan sudah membuat definisi operasional 1 kan? Itu salah satu dari tulang kecilnya. Sisanya Pak berapa? Oh, sisanya bebas. Tetapi bahwa ibu itu harus memastikan bahwa setidaknya tulang kecil salah satu dari ini berkontribusi itu pada itu. Pak, saya mau semua berkontribusi pada itu. Monggo, kalau bisa tangannya cukup. Untuk menyusun roadmap, Bapak Ibu perlu 3 informasi. Pertama adalah periode waktu. Periode waktu ini harus sama dengan renstranya universitasnya. Kalau renstranya universitasnya disusun 2000, kan pasti 5 tahun kan? 2022 sampai 2026, maka di roadmap Bapak Ibu juga harus begitu. Saya anggap dulu bahwa ini akan mulai ke depannya. Pak, saya sudah sesat 3 tahun. Itu nanti dulu pertanyaannya ya. Nanti dulu. Saya menganggap bahwa ini benar dulu ke depan supaya mudah diskusinya. Yang kedua adalah kita perlu kegiatannya apa saja. Tadi sudah ditentukan topik riset Bapak Ibu adalah yang tadi ditulis itu. Yang definisi operasional 1 tuh, Ibu akan melakukan riset terkait itu, ya. Maka nanti perlu dijabarkan apa saja risetnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Maka harus disusun rencana riset Bapak Ibu itu mulai dari TKT 1 sampai TKT 9. Pak, saya orang sosial, gimana bisa jadi produk yang dipatenkan nanti? Saya tadi sebetulnya singgung, kalau Bapak Ibu ingat. 3 ya. Oke, saya akan masuk balik lagi ke TKT. Saya sudah sediakan juga. Mana yang harus dilihat supaya ketika Ibu membuat kegiatan di dalam roadmap itu betul-betul menunjukkan bahwa ini di TKT apa. Saya sering cerita, ada verbnya Pak, verb, kata kerja. Ya, itu dibuatkan oleh dikti. Pakai Pak. Maka Bapak Ibu sekarang yang perlu diedit pertama kali tahun. Edit. Mulai dari tahun ini berdasarkan apa? Apakah pakai tahun fiskal? Itu universitas yang menentukan. Maksud saya, apakah 2021 itu full dari Januari sampai Desember yang dibaca? Apakah Juli atau Agustus sampai ke Desember? Universitas yang menentukan. Tidak ini, Pak, apakah harus tiap 2 tahun, 2 tahun, setahun? Enggak. Sudah dapat file ini ya? Oke. Sekarang Bapak Ibu itu harus menentukan yang atas juga nanti TKT 1, 2 atau ini. Apakah harus seperti itu, Pak? Tidak. Berarti yang menentukan ini nih dan pembagian tahun itu apanya, Pak? Ininya. Pekerjaannya. Paham maksud saya? Sekarang
roadmap ini kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan hari ini, saya orang pertama yang paling nggak percaya. Saya selalu bilang begitu. Bohong semua itu, Pak. Gimana bisa perencanaan 5 tahun ke depan itu tidak difikirkan matang-matang gitu? Itu pasti pelanggaran terus tiap tahun itu. Nggak apa-apa, setidaknya Bapak Ibu itu sudah paham gimana cara menyusunnya, cara menggunakan verb yang ada di TKT itu untuk masuk di sesuai dengan TKT-nya. Paham maksudnya ya? Iya. Setidaknya Bapak Ibu edit-edit deh file ini. Gampang, tinggal edit. Ini udah saya ini, klik aja di sini, add, ada plus tuh. Bisa nambah atau bisa ngurangi gitu. Bisa. Nah, saya tadi cerita di TKT 1 sampai 3 sudah pasti outputnya adalah publikasi. Di TKT ini sudah pasti prototype. Di TKT ini sudah pasti produk atau dipatenkan. Maka orang sosial mulai mencari argumen. Saya apa produknya, Pak? Maka saya definisikan di bawah. Jadi enggak, karena di sini Pak perlu publikasi, Pak. Universitas juga perlu. Universitas perlu prototipe, Pak. Universitas perlu produk, Pak. Namanya universitas, bukan taman kanak-kanak. Itu yang membedakan. Makanya ada teknologi yang dihasilkan. Oke. Sekarang bagaimana ekspansi dari sini sampai ke sana? Yang di sini ini sudah pasti lab scale. Makanya tadi saya ceritakan tuh, validasi itu atau demonstrasi ini dipakai juga di sini. Yang membedakan tuh, saya warnai. Lab scale atau teman-teman sosial itu terkontrol, populasi terkontrol. Kalau itu lebih sudah. Iya, tetapi konsepnya sama. Saya berikan contoh. Pertama, Bapak Ibu itu bidangnya pendidikan. Saya agak ngawur, jangan percaya ya. Karena saya bukan orang pendidikan. Ada 3 konsep pendidikan mengajar anak SD supaya efektif gitu. Maka pertama kali Bapak Ibu saya mau riset tentang itu, maka lakukan evaluasi faktor-faktor ada di sini, Pak. Setelah dapat modelnya, praktekkan ke sini, Pak. Pada sekolah X, berhasil di sekolah X uji, artinya menyuruh Pemda untuk mempraktekkan itu kan, boleh sekali. Tetapi tolong apa yang dihasilkan itu apa? Oke, tadi kita bicara tentang Fishbone Prodi. Fishbone Prodi itu yang nyusun sama-sama ya. LPPM itu nggak tahu di universitas atau institusi masing-masing. Harusnya suaranya kuat. Kalau saya di sini tukang marah-marahin dekan-dekan tuh. Jadi nanti maka Fishbone disusun rame-rame, bidangnya jangan bingung lagi ya, mana tujuan, mana bidang, mana subbidang. Bidangnya itu disusun oleh sekelompok orang dengan keahlian yang sama. Clear? Ya. Subbidangnya disusun yang tadi, misalnya saya 3 orang. Saya ngusulkan 3. Kamu ngusulkan berapa? 2. Ngusulkan 2. Berarti dalam bidang saya punya 3, 2, 2. Ada 7 tulang kecil. Paham? Salah satu dari 7 atau lebih dari 1 wajib merujuk keunggulan atau keunikan yang prodi tadi. Tidak harus semua. Paham? Tadi ilustrasi saya sederhana. Kalau dalam Kurnas itu kurikulum nasional untuk S1 144, tapi kan paling ini kan 122. Maka selebihnya adalah topik-topik unggulan atau mata kuliah unggulan yang diberikan ke mahasiswa supaya dia punya keahlian khusus atau keunggulan seperti yang kita harapkan. Clear ya?
setelah fishbone clear, jadi semua tuh, dokumen jadi, itu jadi dokumen resmi. Baru masing-masing dosen suruh duduk bareng lagi, merencanakan riset ke depan. Selama 5 tahun mengikuti periode universitas. Duduk. Pilih berapa subtulang untuk riset ke depan. Subbidang yang tadi saya bilang, hanya ambil satu, Pak. Dijabarkan dalam roadmap yang tadi itu, jenis penelitian ini, jenis penelitian ini, jenis penelitian. Saya mau merangkum dulu tadi. Pak, yang akan direncanakan riset ke depan hanya ambil salah satu, Pak. Dari yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu aja. Ya. Dijabarkan dalam bentuk roadmap namanya. Ya. Ke bawah, Mas. Ke bawah. Nah, buat ini berdasarkan subbidang yang tadi. Itu namanya Bapak selama 5 tahun ke depan mengerjakan sesuatu tapi untuk mendukung tercapainya visi prodi tadi itu. Makanya tadi saya bilang coba ke fishbone, Mas, back, Mas. Nah, anggap saya ada 3 dosen, ya. Saya ambil ini, teman saya ambil ini, teman saya ambil ini. Masih ada lagi 2, kan biarin, nggak usah pikirin. Nah, setelah itu clear, maka gimana menyusun dokumen resmi, Pak, yang wajib ada di dalam proposal masing-masing dosen dan ada di dalam laporan penelitian masing-masing dosen, sehingga risetnya ini dianggap satu sesuai bidang keahlian. Maka rujukannya adalah fishbone. Sesuai dengan perencanaan 5 tahun ke depan, maka rujukannya adalah roadmap. Ya, maka contohnya yang PDF, Mas. Ada nggak, Mas, PDF-nya? Yang tadi sekilas saya ini kayaknya. Oke. Nah, dokumennya ini, Pak. Jadi, bukti ini wajib ada di proposal, wajib ada di laporan penelitian apapun, mau internal, mau eksternal. Eksternal itu ada dikti, ada apa ya. Supaya ada gunanya laporannya. Gimana cara menginlinekan semua? Fishbone tadi, maka tandai, Pak. Shred. Maka orang akan baca, oh iya, jadi roadmap selama 5 tahun ke depan ini kamu ngambil apa? Faham? Pak, gimana cara menginlinekan menjadi topiknya mahasiswa ke bawah? Oke, stop dulu. Anggap di dalam tahun 2022 sampai 2023, Bapak punya mahasiswa kebetulan sama 5. Kebetulan ya. Jangan kemudian kamu, pokoknya saya minta 5 tiap tahun, jangan. Ini kebetulan, paling mudah soalnya. Ada 5 kegiatan yang Bapak Ibu lakukan selama 2022-2023. Maka kebetulan kalian membimbing 5 mahasiswa dalam periode itu, kasih aja satu-satu, Pak. Saya berikan contoh yang ekstrim. Pak, saya itu nggak pernah punya mahasiswa. Ya, maka gimana caranya, Pak? Gampang. Maka contoh pertama, maka 5 kegiatan ini menjadi 5 proposal. Clear? Atau cara yang kedua, di Bapak Ibu ada namanya, saya nggak tahu, saya perkenalkan 2. Kalau di UNUSA itu ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Di Bapak Ibu sama. Maka kalau mau dikerjakan dalam satu waktu, ini menjadi tujuan khusus 1, tujuan khusus 2, tujuan khusus 3, tujuan khusus 4, tujuan khusus 5 dalam satu laporan. Faham? Tiap orang itu merencanakan punya itu. Makanya dalam akreditasi itu Bapak harus declare. Ini hak prerogatif universitas mengatur bahwa yang ada di prodi kami itu adalah fishbone, bidang keilmuan. Sedangkan roadmap itu direncanakan oleh masing-masing dosen. Apakah bisa universitas membuat roadmap sendiri? Boleh. Tetapi sifatnya umum, Pak. Yang tadi saya bilang loh.
Boleh, tetapi makanya ketika akreditasi itu Bapak harus menjelaskan kepada asesor bahwa di universitas kami ketika ada di prodi itu adalah fishbone. Makanya tadi di awal di atas itu saya bilang jangan berdebat mana fishbone, mana roadmap, bentuknya ikan, bentuknya apa, bentuknya pohon ini, bentuknya enggak usah. Tetapkan saja di universitasnya. Karena itu yang dirujuk nanti oleh asesor. Ya. Makanya Pak, kadang orang itu ini, kadang orang membuat fishbone itu ada tahunnya Pak. Coba lihat di internet kalau nggak percaya. Ya, karena ini Pak, ketika asesmen, asesornya memang minta yang betul. Makanya dideklar bahwa di kami dalam aturan administrasi universitas di prodi itu adalah fishbone yang isinya adalah bidang-bidang keilmuan. Betul, sedangkan roadmap-nya adalah dimiliki dosen-dosen untuk merencanakan risetnya ke depan. tulang itu. Betul. Itu perlu dideklar dalam dokumen universitas atau prodi masing-masing. Dan tidak akan dibantah itu. Pertanyaannya kalau nggak ada. Tetapi kalau ada dan itu diatur, contoh, saya berikan contoh. Gimana universitas bisa punya hak prerogatif. Ada namanya IKU, ada namanya IKT. IKT apakah satu universitas boleh dipakai dalam menentukan keunggulan prodi? Nggak ada di dunia Pak. Hanya di Indonesia. Cuma apakah kita harus ikut? Iya. Contoh saya bilang boleh. Ada nggak pohon penelitian di dunia ini? Nggak ada Pak. Hanya di Indonesia. Yang ada apa? Technological tree namanya. Itu clear di dalam satu buku teknik tuh. Cuma di Indonesia kan diadop-adop semua mau. Makanya waktu itu saya telepon ini nih. Ini Umaha saya telepon tuh. Ini Indonesia gimana? Ini mau gimana lagi? Ya sudah. Kita ambil satu faham bahwa fishbone itu dipakai untuk ini. Fishbone ini Pak, kalau mau betul-betul basic knowledge-nya tidak dipakai untuk menunjukkan itu Pak. Iya. Betul. Oh saya hatam itu Pak. Saya nelpon ini nih. Gimana Indonesia ini Mas? Saya baru pulang tuh waktu itu. Cuma ini Indonesia gitu ya sudah ikut kita lah. Oke. Ini gimana kita menunjukkan pada siapapun asesor, laporan kinerja apa gitu-gitu bahwa seluruh laporan kita, proposal kita itu sudah mengandung itu. Dan nanti di-inline-kan apakah di dokumen yang rapor ada Pak ke bawah. Ada satu sub khusus yang selalu menunjukkan ini Pak. Ini riset saya Pak. Tuh. Ketika dosen submit pengajuan proposal melalui LPPM atau diajukan ke Dikti, tidak ada ininya, terutama oleh PPM, tendang Pak. Jadi wajib ada ininya. Termasuk di dokumen Dikti tadi yang di PPT saya itu kan clear. Dia minta roadmap 5 tahun kan? Di proposal kalau nggak ada ini Pak susah. Nah, pertanyaannya, Bapak sudah melakukan riset ribuan. Sekarang mau akreditasi. Kalau ada bukti ininya, asesor itu apakah proposal ini sesuai dengan prodi? Yes. Buktinya. Apakah proposal ini merupakan perencanaan selama 5 tahun? Iya, coba ke bawah. Ada Pak. Karena ini namanya dokumen administrasi yang dilakukan screening oleh LPPM sebelum masuk ke substansi Pak. Jadi proses proposal itu ada screening administrasinya, lolos ini masuk substansi. Kalau ininya nggak lolos, tidak akan masuk ke tahap berikutnya. Maka di LPPM itu harus diatur, ada 2 layer. Layer administrasi siapa yang ngecek? Saya tanya, yang akan menjadi reviewer atau apa fishbone ini, siapa yang harus ngecek? Nah, itu salahnya. Maka di level UPPS, Pak. Program studi atau fakultas. LPPM bisa tahu gini semua? Enggak. Oh, memang ada dokumen, tapi bukan ranahnya. Karena yang memastikan bahwa ini betul, khususnya adalah UPPS itu atau prodi itu. Nah, kalau kami Pak, kalau kami di UNUSA, administrasi ini di screening oleh UPPM. Apalagi itu? UPPM unit penelitian
dan pengabdian masyarakat yang ada di fakultas. Kita punya perpanjangan tangan di fakultas itu. Memang wajib ada. Fungsi Fisbon ini apa, Pak? Evaluasi terhadap prodi. Memang itu evaluasi, Pak, karena itu akan masalah. Ketika jabatan fungsional, Bapak bidangnya apa, prodinya apa, risetnya apa, bermasalah. Ketika akreditasi akan bermasalah juga. Iya, Pak. Linearitasnya satu juga. Betul, makanya ini penting, Pak, sebagai bahan evaluasi. Pak, sebagai di LPPM ini mengatur apakah roadmap dan Fisbon yang di-attach di dalam proposal menjadi section sendiri atau dia include di dalam pendahuluan. Contoh ke roadmap, Mas. Roadmap ya. Saya ini kan pakai warna biru, warna ini nggak usah. Pokoknya biru semua gitu, enggak. Tetapi tetapkan di universitas Bapak Ibu. Dan itu harus sama ya. Ya, tetapi yang dinamakan roadmap itu wajib ada 3 yang tadi, yaitu periode. Bukan roadmap namanya kalau nggak ada periode. Namanya roadmap. Peta jalan. Mau jalan dari X ke Y ke Z, gitu-gitu kan? Jadi 3 prasyarat itu wajib ada. Tinggal Bapak Ibu misal, saya nggak suka desain Pak Safi gitu. Saya mau desain sendiri boleh. Tetapi ditetapkan satu universitas. Dan nggak usah lucu-lucuan, nggak usah. Saya pengen kepalanya ada ininya gitu, biar imut. Tahu paling mudah, KLPPM ini kumpulkan kaprodi-kaprodi, lakukan pelatihan yang sama seperti yang ada di sini. Mulai dari visinya, cara Fisbonnya, cara buat roadmapnya, cara mengatur menjadi riset payung. Setelah kaprodinya bisa, minta kaprodinya melakukan yang sama di level kaprodi. Berikan jangka waktu misal 6 bulan. 6 bulan lagi seluruh kaprodi, seluruh prodi wajib mengumpulkan Fisbon. Karena LPPM harus punya datanya. Ya. Seluruh kaprodi, seluruh prodi wajib mengumpulkan Fisbon ke LPPM paling lambat X. Formatnya ini. Berikan ya, biar mereka nggak buat-buat sendiri. Setelah Fisbon jadi, sekarang pelatihan selanjutnya adalah membuat roadmap. Nah, membuat roadmap ini berikan di level prodi itu dosennya untuk mikir seminggu, 2 minggu, tapi jangan setahun. Ya mungkin 2 minggu, 3 minggu lah, supaya dia betul-betul jadi roadmap ya. Baru ketika itu, misalnya momentum pembukaan proposal, itulah momen paling tepat untuk melakukan screening bahwa 2 hal ini wajib ada di proposal. Tempatnya di mana? Silahkan diatur. Apakah jadi section sendiri seperti ini, atau dia ada di pendahuluan, atau dia ada di mana? Silahkan, hak prerogatif teman-teman dari universitas masing. Cara menyusunnya, saya ulangi sedikit lagi. Pertama adalah Bapak harus tahu periode renstra universitas. Clear. Setelah itu, Bapak juga harus menentukan TKT-nya, pembagiannya, distribusinya, termasuk dasar terapan ini ada dulu. Baru diatur periodenya itu berdasarkan kegiatan yang ada di sini, Pak. Pak Safi, boleh nggak dalam satu kegiatan, dalam satu ini hanya ada 1? Boleh. Pak, boleh nggak ini ada 10? Boleh. Pak, ini boleh ada berapa? Boleh. Ini ada berapa? Boleh. Yang tahu Bapak Ibu. Gimana? Yang penting riset-riset yang dilakukan ini, proses ini tidak melanggar TKT yang ada. Misalnya kalau memang dasar, ya ada di dasar. Verb-verb yang dipakai adalah penelitian-penelitian dasar seperti yang saya tandai warna merah tadi itu.